datang kembali. Mungkin ini hampir banyak yang hadir. Saya anggap adalah bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah hampir 80%. Hanya masalahnya kepala sukunya ini dua kali nggak hadir dengan hari ini karena bentrok. Nah, saya akan ngasih kesempatan, tolong tulis di public chat apakah pengen pindah ke hari apa, ya, atau mungkin saya akan tulis di ini, ya, di pilihan pertemuan kita, apakah mau pindah ke hari Kamis atau hari Rebo malam, atau tetap, ya, karena kalau saya anggap ini ada ya di pertanyaan ini ya, di pertanyaan saya nanti kamu bisa jawab. Jadi nanti apakah waktunya pindah, ya, misalnya saya tuliskan ini setiap Rabu mulai Ctrl C, biasanya kan kalau Rabu di tengah ya, Ctrl V jam 19.30. Biasanya kan ada semangat malam ya. Oke, apakah seperti itu? Jadi nanti saya akan tanyakan ya di kolom absen. Ya udah, saya tanyakan. Baik, kita akan kembali. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana jadwal kita. Ya, jadwal kita adalah saat ini terima kasih kepada kamu sekalian, anak-anakku sekalian hadir di sini. Bahwa ini adalah tempat kita bertemu, ya. Hari ini, dan kalau misalnya ada komentar, saran, ya seperti saya lihat juga di Instagram, ternyata masih banyak yang belum bisa komunikasi sama mentornya, masih kebingungan. Alhamdulillah, tadi saya tanya ke Arya, kamu sibuk ya? Iya, dan kelihatannya kamu juga sibuk dengan ini ya. Tapi ternyata tidak ada ruginya, karena penilaian untuk OKK ini nilainya 45%, 40% ada di sini, ya, dari sisi mentor. Jadi kamu bisa merasakan manfaatnya. Manfaat kedua, seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa ini adalah keterampilan hidup ya, soft skill, yang mudah-mudahan nanti bisa terus berjalan. Jadi ini tempat kita bertemu ya, jadi alhamdulillah bisa semua. Nah, ini jadi perangkat Tuhan bersama blog kita sudah punya. Ternyata saya akan sharing. Alhamdulillah bahwa ini saya window aja ya. Ternyata atau di sinilah entire. Kelihatan nggak website kita? Nah, yang cantik ini ya, sudah dibuat oleh Arya dan Rizky. Terima kasih. Jadi ini adalah tempat bukan untuk hanya sekedar penilaian, tapi juga ini tempat kita mengambil manfaat dari pengetahuan yang sudah diinikan. Nanti saya juga akan upload ya beberapa pengetahuan, karena terus terang saya belum bisa akses karena saya bukan dosen Unpad ya, tidak bisa akses ke LMS-nya Unpad, jadi nggak punya juga. Nanti saya mungkin akan bikin sendiri ya di sini ya. Jadi nanti di sini ya saya punya juga. Nanti semua bahan-bahan bisa kamu lihat di sini ya, kelihatan kan ya. Nanti akan dapat login ya sesuai dengan yang ada di email ya. Jadi nanti saya akan buat kelasnya di sini ya, kelas ya. Di kelas khusus RK 05 ya, seperti itu. Nanti kamu nggak akan lihat banyak seperti ini karena ini punya saya banyak ya, ya wajar lah ya. Nanti akan bikin kategori khusus ya, khusus. Oke, bahwa kita sudah punya. Terima kasih, isinya sudah ada. Ya. Di sini, Agnes, hadir Agnes? Hadir. Oke, saya nggak ingin kamu bacakan ini semua. Tapi bagaimana menurut perasaan kamu dengan membuat ini? Dalam berapa lama kamu bikin ini? Di sela-sela kesibukan kamu. Kemarin saya ngerjainnya Pak, udah hari hanya ya Pak. Saya Oke. ngerjainnya sekitar 1 atau 2 jaman gitu Pak, soalnya masih saya baca-baca gitu Pak. Betul.
Bagus. Ya, jadi pembelajaran namanya chunk of knowledge itu kalau bisa langsung dikerjakan saat itu. Karena kan prasyarat dari saya juga tidak ada syarat berapa kata segala macam. Kemudian ini akan bisa dibaca oleh semua, ya, oleh semua teman-teman kamu. Nah, tapi di sini belum ada kolom komentar. Jadi kalau bisa sih dikasih kolom komentar ya, Rizky ataupun Arya di bawah, ya. Nanti itu adalah bagian penilaian saya juga, ya. Nah, satu hal, kalau bisa Instagram yang di sini sama YouTube di sini, kalau bisa sih bukan Instagram dari RK95, tapi Instagram milik kamu dan YouTube milik kamu. Ya, kalau diklik di sini, saya akan bisa lihat video yang kamu buat, kamu upload juga ke YouTube, ya, dan juga kegiatan ini sebagai update selalu mention ke RK05 netiket belum di-upload ke form itu ya yang disediakan oleh Instagram dari ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, story-nya udah banyak yang orang lain ya. Nah, kan RK320 ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa sih RK095 juga ada di sini ya. Setuju nggak? Nah, jadi ini adalah dinilai. Jadi yang menilai saya dan juga mereka dan juga para dosen yang lain gitu. Jadi para dosen Pancasila dan lain-lain juga. Nah, ini udah ya, yang lain sudah. Alia, ada alasan kenapa belum diupdate punya kita dan kenapa belum diisi di sini? Mungkin ada kesulitan kah? Dan juga Nazla? Nanti saya akan sebutkan kan deskripsikan. Karena kenapa saya minta teteh ini, dua orang ini, karena kan di Vkom kan, ya, di Vkom. Agar sesuai bahwa kamu punya pengalaman dengan ini. Alasannya kenapa kira-kira belum diupdate Alia sama Nazla? Halo? Mohon maaf Pak, Alia siapa? Yang dari Vkom? Oh, bukan saya. Betul ya? Dari Vkom siapa? Nazla? Dari Vkom kan? Sesuai dengan minutes of meeting kemarin, risalah rapat kemarin, bahwa ini diminta untuk bisa mengisi ya, bahwa setiap kali tim sosial media Nazla, Alia Rahmardatila, Siti Nur Hasanah, Riki Ramadan berkonsentrasi di YouTube ya, dan juga blog ya. Jadi tidak bertanggung jawab dengan konten, tapi sistemnya aja, Google Drive segala macam. Jadi Rizky sama Alia tidak bertanggung. Tapi kalau misalnya Nazla dan Alia Rahmadatila ya, itu ngisi. Kalau Siti Nur Hasanah kemarin juga ngisi sama Daim. Karena apa? Karena kemarin bagus suaranya ya di pas bikin animasi. Nazla punya jawaban? Silahkan Nazla. Repot, sibuk, nggak apa-apa, silakan. Saya tadinya udah mau saya share, terus mau koordinasi dulu kan sama Alia, tapi lupa Pak, maaf. Nggak apa-apa. Intinya gini Nazla, hal ini terjadi juga di kehidupan nanti. Jadi kalau misalnya saya sebagai atasan kamu ataupun dosen kamu, istilahnya no news is good news. Berarti ya sudah berjalan baik. Ya sama kayak orang tua lah ya. Jadi kalau bisa, kalau ada kesulitan ngomong aja, nggak usah takut-takut. Pak, saya nggak punya waktu. Atau bahkan saya bilang kan saya malas, boleh kok. Anggap saja saya orang tua Anda ya. Tapi intinya semua bertanggung jawab. Kalau begitu, berarti nanti harus ada yang ngambil action, apakah saya atau orang lain, gitu ya, nggak apa-apa. Nanti Pak. ya, jadi nanti ini ya, ini kan bukannya saya minta ya, tapi dari Unpad gitu yang minta. Gitu. Jadi nanti diisi ya tuh ya. Nah di sini yang justru kesulitan kebanyakan adalah kesulitan terkendala belum bisa komunikasi. Jadi ada 400 nih ya mentor. Mungkin sekitar 200 atau berapa ya karena kesibukan masing-masing mereka nggak bisa. Gitu ya. Oke. Nah karena info rajin dan cermat jadi isi lagu kayak saya gitu ya. Jadi lebih menarik gitu ya. Silahkan ya. Oke. Oke, selanjutnya
kita lanjutkan bahwa itu contoh ya. Ini saya akan acak aja ya, saya nggak akan baca satu-satu. Ini alif ya, ini cukup panjang. Jadi alif sebetulnya tugas tambahannya memang sudah bisa selesai juga ya. Jadi artinya gini, ini bahkan sampai ada SEM, ada SEO-nya. Tahu nggak SEO yang lain? SEO adalah Search Engine Optimization. Jadi walaupun dokter ya itu punya ya sesuatu di sini ya. Jadi saya membebaskan bahwa etika juga bisa dimasukkan ke sini. Ada yang mau bicara? Halo, mikrofonnya dinyalakan. Ada yang mau bicara? Silahkan, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Alif ya. Jadi kamu bisa masukkan ini sebagai bagian dari tugas ya ke Pancasila misalnya, ataupun ke dosen lain. Karena dosen lain pun juga sama ya. Minta apa sih hubungannya dengan ini? Nanti mungkin direvisi. Bagaimana dengan kedokteran? Mungkin tambahkan aja. Jadi nggak usah lagi bikin baru. Tambahkan aja di blog kamu tadi ya. Di sini perihal hubungannya dengan kedokteran. Misalnya, ataupun dengan Pancasila karena belum kedokteran ya, Pancasila, kemudian juga ke hal-hal yang lain ya, yang mungkin saat ini ditanyakan. Jadi pada saat kamu upload tugas sudah selesai, maksud saya gitu. Jadi kamu sudah punya kalau pertanyaan ataupun misalnya tugas makalah ini salah satu ininya. Oke ya, makasih. Kemudian nih Arya nih. Apa-apa, tenang aja dibacain ya. Sekali lagi Arya, kalau misalnya di sini kalau bisa Instagramnya punya kamu. Yang ini YouTube-nya juga punya kamu. Jadi kalau diklik di bawah juga sama. Jangan yang RK095 saja ya. Jadi itu ada informasinya di Excel saya ya. Kalau belum tanya ya, tanya ke mereka. Ini kan dalam rangka branding juga gitu ya. Ini kan karena gratis jadi bisa terus. Oke, sip. Ya, di sini udah langsung dihubungkan dengan kuliah. Benar. Ya, jadi TPW Pancasila untuk menggagas, meriset, mereview perjalanan proyek. Kan? Jadi inilah yang nanti setiap orang tuh bisa baca mana yang kira-kira. Arya, ini bisa dikasih komentar nggak di bawah, Arya? Kolom komentar bisa nggak? Ya, Rizky? Bisa nggak kira-kira di sini kasih kolom komentar? Nanti saya aja coba ya di-riset aja. Nggak hari ini ya, nggak hari ini. Jadi kalau misalnya nanti udah jadi, info ke saya. Jadi kalau ada sesuatu kesulitan ataupun progres kemajuan, info ke saya. Kalau malu bisalah perseorangan gitu ya, misalnya Pak saya kenapa komplain, boleh kok. Oke ya, ini udah bagus. Jadi ini nah persoalannya ini nih, saya pengen ada pendapat dari Teteh, Akang, anak-anakku sekalian. Ini kita belum dapat jawaban dari SMA 11 dan kita pun nggak bisa berhubungan dengan beliau. Apakah bisa dengan kepala suku, dengan April berdiskusi gimana baiknya? Judul sudah dimasukkan, ya segala macam. Ya, saya tidak bisa menolak. Oke, bagaimana? Nah, ini harus dibicarakan karena Anda sekalian yang nanti melakukan. Kalau agak terlambat, nanti kan lihat ya penjadwalnya, ini akan juga mengganggu gitu. Nah, minimal kita sudah dapat jawaban. Kalau dapat jawaban bisa, ya udah kita ke sana. Kalau tidak bisa, kita pindah ke sekolah lain, gitu ya, atau ke tempat lain, gitu ya. Oke, makasih ya. Jadi tolong nanti dibicarakan. Saya pun akan hubungi juga karena kemarin berdapat nama gurunya. Namun demikian sebaiknya sih bukan saya ya, yang karena pertama saya nggak kenal, bukan saya termasuk orang marketing bisa, tapi ini adalah memberikan pada kamu sekalian untuk bisa melatih komunikasi. Sekali lagi, yang di sini mungkin punya apa dari sisi marketing ya, pengen di bisnis mungkin ya menjual ide, yang dari Vkom kolaborasi bagaimana ya agar bisa berkomunikasi dengan guru di sana. Bu, apakah bisa atau tidak? Walaupun suratnya katanya kesulitan juga dari Unpad nih, belum keluar. Kita dapat jawaban lisan aja, bisa atau tidak. Nanti sehingga kalau tidak bisa, kita suratnya bisa cancel dan pindahkan ke tempat lain. Dan pastikan, ini juga untuk yang kemarin kan, apakah di SMA 3 atau yang lain, silahkan. Tapi harusnya sebaiknya di Bandung, agar saya bisa datang, agar kalau misalnya sudah selesai, agar memudahkan kamu sekalian. Yang kedua, mungkin nanti suatu saat bisa lah, kan ini kan semester ini
kemungkinan bisa tatap muka terbatas gitu. Jadi kita nanti suatu saat ada beberapa orang bisa ke sana gitu ya, melakukan pendampingan secara fisik gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat dari Putih ya, Ayumi. Ini ya, jadi setiap orang kelihatan ya bagaimana cara menulisnya segala macam ya. Ini udah kelihatan walaupun mungkin beda-beda ini kelihatan ya bahwa tidak mencoba menyontek walaupun kontekstualnya sama, hampir sama, tapi isinya beda-beda gitu ya. Seperti itu. Jadi ini konsentrasinya ke design thinking. Nah, nanti kan bisa disatukan nih. Namanya pembelajaran tutor sebaya. Ya, jadi kamu saling komentari di sini nanti kalau misalnya dikasih komentar. Nah, itu jadi penilaian. Kalau misalnya nanti tidak bisa, ya mungkin kita akan masukkan ke ini ya, ke LMS saya. Saya tuh nggak mau nanti ini kan punya saya dan saya pakai password ya terpisah dengan yang ini. Jadi kamu repot banyak tempat ya untuk update. Ya, kalau bisa sih satu aja. Kalau misalnya bisa masuk ke LMS Unpad aja, mungkin kamu bisa usulkan ya, Pak, ke panitia. Bagaimana kalau mentor juga bisa dapat akses ke LMS Unpad sehingga ini bisa diupload ke sana. Sehingga kalau misalnya nanti ada hubungan sama mata kuliah yang ada di sana, bahan ini bisa langsung diambil ya. Itu bisa lah teknologinya, adminnya bisa, saya kenal kok. Oke, kita bahas ini sudah, terima kasih. Jadi sekali lagi ini mungkin diupdate ya. Jadi nanti bisa ada beberapa yang mungkin menarik ya sehingga kita bisa lihat bahwa tim-tim yang lain pun sudah mengupdate ininya ya Instagramnya. Kemudian kita lihat adalah YouTube-nya. Ini alhamdulillah sudah sama ya, sudah mulai. Bahkan YouTube sama Instagramnya itu sudah di subscribe bukan oleh ini berarti kan baru dilihat oleh beberapa orang ya. Nanti akan diupload juga rapat ini ya. Jadi ini pertemuan kedua ya dianggapnya. Jadi ini pun pertemuan ketiga saat ini. Kalau yang hari Rabu itu adalah pertemuan mendadak namanya ya. Oke, jadi ini ketiga, ini pertemuan pertama. Nah, jadi ini akan dilihat oleh banyak orang. Saya sudah subscribe juga, jadi yang lain ya minimal dan kamu mention, kamu ini kan promosikan ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin belajar sesuatu yang kamu mungkin lupa, kamu bisa pakai ini juga pertemuan kedua ya dihitungnya. Jadi inilah gunanya teknologi memudahkan kamu. Jadi kalau misalnya nanti ada Vicon, ada kuliah, ya kamu ada di rumah, semestinya direkam kayak gini. Caranya gimana? Saya bisa ngajarin, tapi lebih enak ya tutor sebaya, minta Arya sama Rizky yang ngajarin. Sehingga kamu punya ya dengan cara modern ya bahwa dosen menyampaikan setiap mata kuliah ada di laptop rekamannya. Atau minta setiap kali Pak dosen tersebut ya nanti ada satu orang ya dalam satu kelas diminta kayak Arya kayak Rizky masukkan ke YouTube kayak gini. Jadi misalnya kamu lagi kuliah Pancasila ya, kemudian lupa nih. Karena apa? Karena dengan video itu mudah ya. Kamu mendengar suara saya, kamu melihat bahan ini dan ini juga dinilai kalau yang ini ya. Oke. Selanjutnya adalah di presentasi kita. Jadi ini sudah nanti absennya ya, nanti linknya. Blognya terima kasih sudah. Ya. Kalau bisa Arya ataupun Rizky, foto-fotonya bisa nggak montase dari foto-foto yang kemarin, yang 16 orang, bisa ya kayaknya ya. Jadi dibikin di sini. Halo Arya, Rizky? Ya. Jadi fotonya, soalnya kita nggak kenal nih siapa. Tapi kalau misalnya di sini depan tuh foto-foto kamu semua 16 orang, bolehlah tambahan saya di tengah satu ya, boleh ya. Sehingga saya ada di tengah ya, seolah-olah seperti ayahanda kamu gitu di tengah, boleh. Ya. Oke. Kasih, tapi nggak sekarang terusan. Jadi kalau bisa nanti tidak hanya Arya sama Rizky, kayaknya Alif juga suka juga ya ke TIK. Terus terang, Alif, sekarang penggunaan teknologi informasi komunikasi di kedokteran sangat-sangat maju. Halodoc segala macam sudah, kalau konvensi, remote surgery,
Kalau kamu menguasai TIK, ya belajar bersama sama Rizky dan Arya itu bisa bikin perusahaan yang luar biasa. Alif, hadir? Alif? Alif? Ada nggak Alif? Nggak ada? Alif nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada, oke. Oke, saya stop sharing ini. Jadi kita kembali, ini kelihatan nggak presentasinya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini ya Google Drive-nya. Makasih, semuanya sudah selesai. Ini pun sama, saya minta ke Alia sama Nazla, kolaborasi sama Rizky, dan bagaimana agar ini bisa masuk, nggak usah di ini ya. Jadi satu-satu aja diupload ke sana, ke YouTube ya, cukup. Ya, kalau misalnya mau diedit segala macam, tapi paling mudah diupload dulu lah. Ya, diupload dulu ke YouTube. Ya, apalagi kalau bisa misalnya ke Reel-nya Instagram, sehingga lengkap. Jangan merasa Pak, lu malu Pak. Enggak. Ini semua dengan kamu bikin misalnya, ya saya akan lihat ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Ya, ini ya. Kita lihat di sini, kamu sudah luar biasa gitu ya. Nah, kita akan lihat salah satu contoh. Nah, aja. Sistem audio. Video nggak ada kayaknya. Screen aja. Kita lihat di sini nih ya. OKK. Ini nih yang ada kucingnya. Alia Nafisa Husna. Ya. Pak, saya wajahnya penuh jerawat, tenang aja ya. Kamu masih sekolah, tenang aja. Nanti kalau sudah lulus itu banyak orang yang dari apa? Fakultas Teknologi Nah, ini lucu kan? Universitas Ya? Pajajaran. Walaupun suaranya mungkin bukan Saya akan nggak begitu keras. Caranya gini, kalau pengen suaranya mengenai terdengar, nanti kalau ada tugas lagi bikin video atau rekaman suara, beli mikrofon yang clip on, harganya sekarang 3.500. Jadi kalau bisa urunan bareng, beli 15 kalian, nanti supaya ongkos kirimnya bareng-bareng. Tapi susahnya kan ini tempatnya nggak di kampus ya. Jadi harusnya beli sendiri-sendiri lah. Jadi ongkos kirimnya lebih mahal daripada clip on-nya, ya. Jadi ini sudah bagus ya. Ini lucu nih ya di belakang. Ya, dan pelaksanaan proyek ini pun bisa jadi bahan pembelajaran bahwa kamu yang melihat berjudul bagaimana apa yang saya jelaskan etika digital mengerti di atau sekolah. tidak gitu ya. Saya Jadi akan berfokus pada apa poin yang kamu 1, buat yaitu di blog mengenai design dirangkum thinking. dalam waktu 5 menit. Nah, ini Sebelum pun saya bisa masuk ke menjadi materi design tugas thinking, ataupun saya akan memberikan jawaban sedikit terhadap latar mata belakang kuliah kamu masing-masing. mengenai kita Jadi kalau sebagai misalnya ada grup mahasiswa. WhatsApp-nya segala itu macam, kirimlah video ini bahwa saya sudah melakukan sesuatu, gitu ya. Gitu ya. Kita lihat lagi yang lain. Ini A. Nah ini Hauzan, ya. Ini ahli ini ya. Bagaimana nih? Assalamualaikum Nah, warahmatullahi ini suaranya wabarakatuh. jelas. Perkenalkan, nama saya Hauzan, dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan rangkuman materi pendampingan literasi etika digital di sekolah. Pertama, design thinking. Design thinking merupakan kemampuan untuk berpikir dengan menggunakan pendekatan berbasis solusi kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Design thinking juga melibatkan proses kognitif, sehingga menuntut orang-orang untuk memiliki pola pikir yang bersifat empati, kolaboratif. Luar biasa. Ini kayaknya ketua MPK ataupun anggota OSIS atau ketua OSIS ya. Jadi bicara memang penting. Bicara itu penting, dilatih ya. Jadi bagaimana saya melihat bahwa tugas-tugas seperti ini melatih kamu untuk, saya pun pemalu dulu ya, waktu sekolah hampir sama, kuliah ya IPK-nya jongkok ya, tapi alhamdulillah S2 cum laude, S3 cum laude. Karena apa? Karena saya harus merasa bahwa saya harus bisa ya, karena saya bekerja di perusahaan asing saat itu ya. Ini saya putar ya, ini punya. Optimis serta eksperimental. Design thinking sendiri memiliki fungsi utama, yaitu untuk mendorong pertimbangan kreatif dari berbagai solusi yang inovatif, serta meningkatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan seseorang yang belum terpenuhi.
Dalam prosesnya sendiri, design thinking merupakan proses dari memahami dan mencipta. Dengan memahami, Cukup ya, kalau saya seperti di vlog saya di YouTube, ini nanti sebelah kanan atau kiri bisa dibuat tulisan design thinking segala macam. Jadi kalau nanti kamu bisa bikin tugas atau bahkan bikin video untuk diri kamu sendiri sebagai bagian dari branding, dan juga mungkin kamu melihat bahwa hampir setiap orang sekarang punya channel YouTube, ya. Itu akan sangat bagus kalau mulai mempelajari kamu bikin. Jadi ini Hauzan, video ini kamu upload di YouTube sendiri ya, juga ya, kemudian juga di Instagram agar orang melihat kamu. Ya, ini bagus. Oke ya, terima kasih. Ya, jadi intinya jangan takut ya. Saya nggak akan lama ya untuk agar cepat ya, jam 4:30 udah selesai. Jam 5 ya, jam 5 karena ada tanya jawab mungkin ya. Oke, selanjutnya jadi kita sudah punya tadi Google Drive ya. Nah, Google Drive ini saya minta Arya sama Rizky kalau bisa, karena kemarin tuh pernah kehapus ya, harus dibikin folder ya. Jadi ini kayaknya kan masih bercampur ya. Jadi kamu bisa hapus ini, bisa kamu kemarin ada yang kehapus gitu. Jadi nanti di folder punya Alia, punya Hauzan, punya Alif, punya ini ada satu-satu ya. Tapi kalau saya bisa lihat ya, Rizky sama sama Arya bisa juga ya. Kenapa? Karena admin lah ya, admin. Oke, selanjutnya adalah Instagram, tadi sudah disebutkan. Jadi ini baru 3 ini, kalau bisa diisi lah ya dengan apakah video yang tadi, kan nggak usah lagi capek-capek ya buat, nggak usah dibikin baru, udah aja upload aja, nggak apa-apa, upload aja seadanya ya, kasih judul aja, kasih nama lah, cukup lah ya, sehingga memudahkan gitu ya. Jadi Alia yang dari Vkom dan juga Nazla ya, kamu belajar sekarang, nanti kalau misalnya nanti kamu ditugaskan dari perusahaan untuk menjadi internal communication atau external communication, sudah terbiasa ya bikin seperti ini. Karena kalau dulu itu pakai kertas ya, digulung, waktu saya di OSIS tuh pakai kertas itu ya, pakai namanya kertas kalkir ya, atau kertas duplikator. Kalau sekarang ini ya sarananya. Oke. Selanjutnya adalah ini YouTube tadi sudah ya, terima kasih ya. Jadi nanti tolong diisi juga, diupload video-video yang dari Daim yang kemarin tugas-tugas ke sini, sehingga orang melihat, oh ini sudah bisa melakukan. Karena betul ya, ternyata apa yang kita lakukan hari ini itu nanti saya perlihatkan sebuah aktivitas yang merupakan bagian dari agenda ya, agenda dari Unpad, dari Unpad. Jadi agenda dari Unpad. Jadi terus terang kita sudah sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal. Jadi nggak ketinggalan. Walaupun mungkin nanti ada berapa yang mungkin kalau ada kesulitan segala macam, silahkan informasikan ke saya ya. Kalau misalnya Pak, saya tugasnya mungkin perlu waktu seminggu lagi ya. Minggu ini nggak ada tugas. Terus terang minggu ini nggak ada tugas. Ya. Karena terus terang saya masih menunggu apakah bisa nggak dapat respon dari SMA 11 ya itu ya. Terus terang sangat signifikan penting. Kita nggak bisa menunda lagi, walaupun nanti karena lebih cepat lebih baik ya. Pendampingannya lebih cepat, laporannya lebih cepat, nanti kita otomatis nilainya juga lebih cepat, karena di LMS itu ya di live itu juga diukur kecepatan mengumpulkan ya. Oke. Nah, ini hasil pertemuan Sabtu lalu ya, kita akan sharing. Nah, ini pertemuan minggu lalu. Kelihatan nggak tulisannya? Kekecilan. Halo? Kelihatan nggak? Gini ya. Oke ya. Jadi ini adalah presensi nanti kepada Ibu Nazla, Teh Nazla ya, yang jadi penulis risalah, tulis ya, yang hadir di sini. Yang hadir di sini kamu bisa lihat di kolom chatting ya.
Jadi ini adalah rangkuman yang hadir ini, ya. Ini sekali lagi ternyata April nggak bisa ikut, sehingga kita nggak bisa dengar status mengenai kemajuan. April ada? Pak, katanya tadi Rio bilang tolong izinin karena berhalangan harus bantu ortu. Siapa? Satrio? Rio. Iya, Iya, Satrio. Rio. Nggak tahu nama lainnya Rio, Pak. Saya nggak tahu. Ya, Satrio mungkin Pak, Rio ya. maaf, komennya dilihat di mana, Pak? Kenapa? Komennya lihat di mana? Komen apa? Yang tadi Bapak bilang Oh, ini sebelah kiri kamu ya. Sebelah kiri kamu ya. Nanti ini kan ini sedang lihat Word ya. Nanti kalau saya stop sharing, ya ini saya stop sharing nih. Stop sharing, kelihatan sebelah kiri? Nah, sebelah video saya nih ada nama. Nah, ini kamu bisa copy paste nih. Oh, oke. Nanti Ya. saya paste ke Word aja gitu. Iya, copy paste ke Word ya. Oke. Jadi ini yang hadir. Ya, namun demikian nanti saya juga akan kirimkan ke kamu daftar hadir berdasarkan absen pakai Google Form. Tapi ini yang hadir seperti ini ya. Oke, kita ini lagi ya. Sekarang saya screen. Sudah di copy paste, Nazra? Saya tunggu deh. Udah, Pak. Oke, wah orang anak sekarang mah cepet ya. Gitu. Jadi ini yang hadir kemarin, ya. Jadi Rio juga nggak bisa hadir ya. Kalau bisa ngasih info ya nanti, karena kalau disampaikan seperti ini bisa sih nanti Arya ada rekamannya ya. Tapi kalau bisa misalnya dengan menulis pakai WhatsApp, ya itu sopan santun ya. Tolong sampaikan ya kamu sekalian. Kalau misalnya nggak bisa ataupun malu ya, di grup WhatsApp dengan personal ke saya. Ada 2 nomor ya, 1 aja ya. Setuju ya. Jadi agenda kemarin membahas ini sudah dibahas dari video-video ya. Ini design thinking segala macam nggak usah saya bacakan lagi. Nah, ini yang ingin nanti kita lakukan ya pada saat kita melakukan design thinking itu. Jadi bagaimana kita sudah menentukan judul sudah, kemudian gunakan representasi visual. Jadi kita menggunakan foto-foto kita atau ide yang lain yang lucu yang kita membuat bahwa tentang literasi digital. Ya. Nah, di sini kita membuat temuan inspirasi imajinasi terhadap 3 langkah. Jadi satu anggota dari kelompok ya, kamu bisa pakai tempat diskusi ini ya. Nanti kalau perlu ruangan ini di luar hari Sabtu ini, nanti saya akan kasih passwordnya ke Arya sama ke Rizky ya. Mungkin Arya sama Rizky jadi adminnya aja. Jadi jangan disebarkan yang adminnya ya. Jadi kalau misalnya Arya, misalnya suatu saat diminta jadi admin untuk Vicon-nya ya. Nah, tapi jangan disebarkan kepada yang lain gitu ya. Nah, ini adalah ini ya. Jadi diskusi 1 sampai 2 anggota seolah-olah jadi SMA lagi. Ini kan baru ya kemarin tinggalin. Aduh. Nanti buat 6 sampai 8 pertanyaan. Contohnya kenapa suka main game, kenapa sampai nggak tidur segala macam, nggak kasihan sama orang tua segala macam. Kemudian pertanyaan yang sudah dibikin ini tanyakan kepada siswa, nanti seolah-olah pakai baju SMA, gitu bagus kalau dibikin videonya tuh. Nah, ini ya setelah itu kita buat ide dan prototipenya terhadap 4 langkah. Jadi kembangkan 2 tujuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk menulis. Contoh, kenapa melakukan hoax? Kemudian saya tidak melakukan hacking kayak Rizky sama Arya ya, walaupun sudah jago di bidang IT, TIK-nya, tapi saya tidak coba-coba ya seperti saya sebutkan ya di presentasi ya. Jadi ada 2 hal ini contoh ya. Rancang jelas secara singkat 2 proses metode operasional. Jadi kalau bisa ada semacam flowchart ya. Biasanya pakai mind map ya, mind map ya. Ini mind map seperti ini nih. Jadi mind map itu adalah seperti ini. Saya sih sukanya pakai Xmind ya. Itu bagus ya. Ini punya saya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana cara berpikir misalnya kenapa seseorang itu tidak melakukan hacking atau sebaliknya, kenapa saya selalu main game. Ini punya saya. Belum ada ya. Nah, ini ya. Ini mind mapping ya.
Nah, nanti seperti ini. Ada dari kiri ke kanan, ada prosesnya. Ini gratis, ya, gratis. Oke. Nah, inilah yang ini harus kita lakukan, ya, mulai dari sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan, ya? Jadi ini sudah 2 proses, ya. Jenis kegiatan apa sesuai dengan siswa. Apakah harus datang? Jadi gilirannya, misalnya kalau ada yang di Bandung, nanti minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, nanti diskusi dengan mereka atau dengan diskusi terbuka dengan pakai sarana Vicon ini. Kemudian mereka disuruh bikin tulisan di blog seperti kita, ya, seperti saya nyuruh, ya, mahasiswa sekalian, gitu ya, bagaimana, ya. Mereka pun ngomong, gitu, apa yang harus dilakukan selama 10 minggu. Jadi kita harus bikin animasi, presentasi, laporan, sama, ya. Jadi ada 2,5 bulan aktivitas lebih lanjut dibahas, ya. Nanti ada pembagian tugas dan sebetulnya itu kalau misalnya ada ketua suku, ya, nanti siapa yang melakukan siapa itu diminta oleh ketua suku. Nah, ya kalau saya ini atas nama agar bisa memenuhi syarat masing-masing sesuai dengan bidang keilmuan atau prodi masing-masing. Jadi untuk Pancasila, ya, agar ada keterpaduan, ini Muhammad Hauzan, ya, dibikin. Kalau misalnya nanti sudah ada dengan di blog tadi, sudah selesai. Tapi kalau belum ada, ya ditambahkan, ya, Hauzan, ya, di Pancasila, apa hubungannya Pancasila dengan proyek ini. Jadi bisa dibikin satu lagi boleh, ya. Kalau misalnya mau disatuin juga boleh. Ya, saya kan tadi nggak dengerin semua, ya. Tapi kalau misalnya sudah ada hubungannya, dan saya juga nggak baca semua nih, ya. Mudah-mudahan ada, ya, tentang Pancasila. Jadi kamu tugas keterpaduan mata kuliah dengan Pancasila, ya, proyek ini sudah kamu buat. Kemudian untuk agama oleh Alif dan Vidya. Ya. Nah, ini bisa saling sharing kalau sudah ada di blog. Jadi artinya bukan copy paste, tapi amati, tiru, modifikasi, disesuaikan dengan bidang prodi. Jadi kalau misalnya Pancasila, kalau Hauzan kan sospol, ya, hubungkan dengan kondisi negara kita yang sekarang mungkin sedang dalam rongrongan visip, ya, Cina di Laut Cina Selatan, misalnya, ya. Bagaimana bahwa kita harus ngikutin nih di Instagram, di Twitter, apa yang harus kita lakukan. Ini kondisinya kan kalau sudah kalau misalnya satu lemah satu kuat, nggak akan ada yang berani yang kuat. Tapi karena ini sama-sama kuat, nanti ini pelanduk mati di tengah-tengah nih. Karena mereka kalau sudah sama kuat langsung perang gitu, ya, seperti itu. Tapi auzubillah min dzalik, ya. Ini untuk agama. Bahasa Indonesia Aprilian sama Satrio nih. Dua-duanya nggak ada. Kenapa? Walaupun mereka bahasa Jerman, saya lihat Satrio juga pakai bahasa Jerman, bagus. Namun karena ini punya kemampuan bahasa pasti. Jadi kalau misalnya nanti bahkan diterjemahkan di sela-sela seperti tadi Satrio pakai bahasa Jerman juga, akan sangat bagus nanti untuk dilihat oleh prodinya. Untuk kewarganegaraan dengan Muhammad Riyadi, ya, seperti itu, ya, Muhammad Riyadi kalau nggak salah dari hukumnya, Fakultas Hukum. Kemudian untuk OKK Alia Zalfa dan Agnes, ya, Felicia. Jadi bikin kalau misalnya sudah ada di blog, ya, ya udah nggak apa-apa jadi satu. Tapi kalau misalnya pengen bikin lagi satu lagi, pada saat kamu nanti untuk menyampaikan hubungannya dengan mata kuliah, ya, project, kamu bisa terangkan ke dosen kamu OKK, ya. Nah, untuk sekretaris Putri Ayumi dan Alia Hafiza, ya, nanti mungkin giliran karena kemarin Putri, Alia, nah sekarang Najla, ya, sebagai bagian dari bagaimana kamu belajar melaporkan seperti kamu reporter, ya, sebagai latihan. Nah, kemudian ini tim sosial media, Najla, Fatia, Alia Rahmadatila, Siti Nur Hasanah, ya, Rizik Ramadan, itu sebetulnya ada tim IT, ya, sama Arya, ya. Ini berhubungan dengan ketersediaan. Kalau sudah buat, ya sudah, ya. Nah, video animasi Muhammad Daim. Halo, Daim? Daim? Halo, Pak. Ya. Pakai kopiah nggak? Enggak, Pak. Nggak apa-apa, bagus. Ya. Kamu sudah kepikiran nggak mau bikin apa lagi kalau misalnya ada waktu dengan aktivitas ini? Ada ide nggak? Kamu sama mungkin apakah voice overnya dengan Putih, bagus, ya. Kira-kira ada ide nggak bikin apa? Misalnya kolase dari foto-foto atau gimana? Ada ide nggak? Atau mungkin kamu mau bikin editing dari video-video yang telah dibuat? Kira-kira gimana?
Boleh sih Pak nanti. Oke ya, sip. Nanti mungkin kamu akan dikasih akses untuk bisa ngambil ya videonya sehingga kamu mungkin bisa bikin ya kemudian diupload juga. Nah ini yang video yang kamu yang pertama aja yang tentang literasi digital belum diupload. Nah untuk yang lain kalau misalnya hal kondisi ini jangan sungkan-sungkan. Pak, gimana saya aja yang upload Pak? Nanti mungkin minta ini aja akunnya aja. Nanti kita bagi ya, tapi jangan semua. Nanti takutnya ada yang kehapus segala macam ya. Jadi kalau kayak Daim ya, itu kan sering ya bikin video animasi segala macam, semestinya sih terbiasalah menggunakan sosial media sama Google Drive. Jadi kalau yang tidak terbiasa, yang biasanya mungkin nggak sengaja ya Arya sama Rizky itu kehapus ya. Mungkin karena yang nggak terbiasa, tiba-tiba pindah, hapus saja gitu. Putih, ada Putih? Putih? Ya, ada Pak. Oke. Kamu mau kan jadi voice over lagi ya? Iya, Udah siap bagus. boleh Pak. Sip lah ya, oke. Nah sekarang ke jadwal tahapan proyek ini ya. Jadi kita lihat bahwa sebelumnya di panduan teknik, nah itu kan sudah ada nih ininya linknya ya, yang sesuai dengan di presentasi saya, bagaimana untuk mengupload video ataupun misalnya foto ke Unpad Lip and Lead sudah ada ya, ada di presentasi saya dan itu bisa kamu dapatkan sudah ada. Nanti juga akan diupload ke ke Google Drive kita. Nah, bagaimana kita melakukan bahwa ini mungkin pertemuan 2 ya, bukan 7 ya. Ini karena copy paste kayaknya. Ini kita kontrak kuliah dan proses proyek sosial dan kita sudah pertemuan sekarang ini perencanaan proyek sosial. Ya, bagaimana kita melakukan perencanaan proyek sosial sesuai dengan yang ada di sini, ya, ada di sini. Nah ini kelihatan ya. Jadi hari ini tuh harus riset area topik dan kita sudah melihat bahwa apa yang harus dilakukan untuk ke arah sana, ya, perencanaan proyek sosial. Nah ini semestinya kamu sudah bicara di luar hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu ini hanya sebagai pendampingan ya, makanya saya nggak akan lama sampai jam 5 aja. Maka kamu dengan April diskusi mau ngapain nih? Yang paling penting kan itu kita belum dapat jawaban surat tuh dari SMA 11. Apa yang harus kamu pikirkan? Ada jalan sekarang ternyata waktu itu jalan tol Bandung Jakarta ya di kilometer 112 longsor. Contoh nih kondisinya. Kan saya nggak bisa maksain. Saya harus sekarang ke Jalan Purwakarta walaupun agak sedikit macet atau ke Bogor gitu ya. Tapi nggak diem aja gitu ya. Jadi tolong dibicarakan. Kecuali kalau misalnya belum ada jawaban nanti saya turun tangan langsung ya. Oke. Jadi ini ya. Oke. Jadi kita nanti keempat data fakta literatur. Jadi mulai minggu depan, mendingan pakai tugas agar kamu baca atau mendingan enggak. Saya anggap kamu bisa. Sudah mandiri. Karena kamu bukan anak kecil lagi. Oke. Izin ke toilet boleh. Oh, nggak bilang juga nggak apa-apa. Tapi mau bilang lebih hormat. Kayak di kelas ya. Alia, Rahmadatila, bagus ya. Oke, ada yang mau ngasih ini? Ini kan keempat tuh penting ya. Jadi minggu depan kan. Ya, jadi kita melakukan riset area topik dengan pengumpulan data dan fakta. Berarti kita harus baca literaturnya. Nanti saya akan sampaikan melalui Instagram grup WhatsApp apa aja yang harus kamu baca. Tapi biasakan sama kayak saya, kalau nggak disuruh nanti nggak dibaca-baca dan nggak ada data fakta yang dikumpulin. Misalnya SMA 11 itu siapa, bagaimana literasi digital terutama berhubungan dengan etika digital segala macam. Ada yang usul nggak? Apa yang harus dilakukan dengan kegiatan nomor 4 ini? Jadi kita demokratis, jadi nggak akan selalu ada tugas. Silahkan. Halo, nggak ada yang salah. Silahkan aja kebebasan berbicara.
Nyalakan aja mikrofonnya. Nggak ada yang berani. Dibiasakan ya untuk bisa bicara agar ya silakan dengan Alia Zalra Fatista, silakan. Tadi putus-putus Pak, boleh diulang? Jadi gini, ini minggu keempat tuh minggu depan kan ya. Itu kita harus kumpulin data, fakta ya mengenai etika digital, mengenai SMA 11 ya. Kemudian tadi kan kondisinya juga saya matikan lah kalau gitu ya videonya agar jadi kalau terputus-putus saya matikan. Agar kita sudah punya data ya untuk melakukan analisa okurensi ke minggu selanjutnya ya. Kenapa ini harus dilakukan? Berarti jangan ditumpuk-tumpuk. Nah, berarti kita harus mulai nih diskusi segala macam. Nah, untuk itu apakah perlu saya ada penugasan ke kamu semua atau kamu akan baca sendiri data fakta literatur dan Pak, saya sudah bisa, saya malah bikin presentasi. Minggu depan saya akan presentasi gitu ya. Atau saya mungkin bikin tugas kelompok, tidak tugas persorangan. Menurut Alia, kira-kira gimana? Alia Zafa. Boleh Pak, kalau tugas Apa yang kelompok. boleh? Maksudnya tugas kalau dibikin tugas kelompok boleh kayak Oke. Dipecah untuk dipecah beberapa kelompok. Topik ya. Iya. Oke, kalau gitu. Ada yang keberatan? Ada yang setuju? Silahkan. Iya Pak, Muhammad, boleh. Muhammad Kayak Daimo. usul Alia aja. Oh, gimana? Siapa ini yang bicara? Boleh Pak, kayak yang diusulin sama Ya, Alia. siapa ini? Putih. Oke, Putih. Jadi setuju ya? Oke, sip. Daim? Silahkan Daim. Saya sama-sama kayak Putih sama Alia. Ya. Oke, ya. Sama ya, setuju ya. Baik, ini 8 menit lagi, sebentar lagi ya. Berarti anggap saja bahwa walaupun hanya 1/5, 20%, kita setuju nanti saya akan inikan siapa yang membuat apa ya. Sehingga ini tugasnya dalam bentuk apa? Presentasi ya, PowerPoint aja ya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan ya, giliran ya. Jadi nggak usah mau bikin video animasi itu sunat hukumnya. Tapi yang paling penting presentasi ya, sehingga bisa menjelaskan. Oke, baik kalau gitu. Ada komentar lain ataupun ada pendapat lain atau pertanyaan di luar ini? Silahkan. Sebelum terakhir. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Hauzan ya. Berarti Pak, di minggu keempat itu semua kelompok presentasi di hari itu juga, Pak? Iya, di hari itu. Jadi ini kan kita ada waktu kalau bisa jangan lebih dari 1 jam, jadi setiap kelompok 20 menit lah ya. Tapi kalau misalnya panjang, tanya jawab boleh nanti. Jadi mungkin ini 15 atau 16 orang kita buat dalam bentuk 4 kelompok lah ya. Seperti itu, kira-kira Hauzan. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Jadi sebetulnya di minggu ketiga itu juga riset area topiknya sudah mulai pengayaan, rujukan literatur di lapangan. Nah ini yang susahnya studi lapangan kita belum lakukan. Studi lapangan saat ini memang tidak artinya harus datang ya dalam masa pandemi, tapi minimal kita bisa bicara kan. Jadi tolong sampaikan ke April keputusan kelompok bagaimana. Kalau misalnya Pak kelihatannya ada kondisi seperti ini, kemudian ini bagaimana kita belum dapat jawaban, ini ada skenario kedua gitu ya seperti apa. Tapi saya juga akan coba bicara dengan April ya untuk bagaimana sampai kapan ini bisa kita dapatkan karena di topik ketiga harus ada studi lapangan ya. Ini sebetulnya di minggu kedua sudah ada ya proses observasi masalah terjadi di lapangan. Lapangannya di SMA 11 kan ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang jangan lupa absen. Ya, linknya akan saya kirim sekarang. Asumsi silahkan di ini ya. Di ini. Ada di kolom chatting ya. Saya nggak akan buat di kolom ini WhatsApp, tapi ada di kolom chatting ya. Jadi ini absensi.
Silahkan ya, saya tunggu ya. Kalau misalnya sudah, saya akan lihat. Tapi absensi ini adalah absensi yang membantu kamu semua agar nanti kalau misalnya ditanya hadir atau tidak ini. Dan ini juga bisa melengkapi dari video ya. Ini bagaimana bahwa direkam itu sangat penting. Arya nggak kesulitan ya? Rekamannya jalan? Lancar, Arya? Halo Arya? You are now unmuted. Lancar rekamannya? Sip. Silahkan ya. Absensinya ini kita sudah selesai, tapi kita tidak akan tutup dulu sampai absensinya semua diisi. Saya bisa lihat kok. Jadi sekali lagi, absensinya tulis nama segala macam, kemudian ada pilihan waktu, kapan kita akan ketemu di minggu depan. Kalau misalnya tidak berubah ya isi lagi sama ya, Sabtu jam 16. Tapi pengen misalnya nanti ada beberapa perubahan, tapi harus jangan rubah-rubah. Kalau misalnya udah hari Rabu malam dan saya bisa, berarti kita Rabu malam gitu ya, ataupun kapan Sabtu pagi ataupun hari Minggu pagi. Tapi jangan rubah. Tapi kalau misalnya saya sukanya sih hari Sabtu sore seperti ini ya. Bisa ya ngisi absennya ya? Sudah ya? Silahkan. Jadi di absen ini harus selfie, foto kamu ya di depan ini. Jadi ini tulisan jangan lupa absen ya. Oke lah wajah saya dimunculkan agar kelihatan bahwa saya sedang ini ya. Nih. You are now unmuted. Ya, agar ya cukup berhentiin aja, cukup. You are now muted.